Coba bayangin deh, kita ada di suatu komunitas, di situ ada mahasiswa atau mungkin pekerja dari luar negeri, terus kita ngomongin yang menurut kita itu sebenarnya totally normal. Tapi pas kita bahas, tiba-tiba semua orang jadi hening, it felt so awkward. Itu bukan berarti kita itu sedang rude, but actually there is something like culture that we can call lost in translations. Hai, aku Aisyah Priya Fadila. Aku mahasiswa LSPR Marketing Communication. Hari ini aku mau ngebahas tentang perasaan tadi yang bisa kita sebut dengan cultural shock. But before I explain it more, I want you to see this video, so let's check it out. What's the biggest culture shock you had in Japan? Oh, the fact that everyone is so quiet on the subway. Culture shock di Australia. Panggil yang lebih tua, bahkan atasan sekalipun pakai nama. Semua orang asing, sewa kamar di rumah orang lain itu normal banget. Ketika orang yang lebih muda manggil orang yang lebih tua itu langsung dengan sebutan nama. Kayak misalkan contoh namanya tuh Susan. Terus maupun anak kecil ataupun teenage gitu ya, intinya orang lebih muda tapi manggil orang yang lebih tua itu langsung aja dengan nama. Langsung manggil Susan. Lain cerita kalau di Indonesia lo langsung manggil nama gitu ya, let's say om tante lo dianggap gak sopan, lo dianggap kurang ajar. Harus pakai tante Susan. Iya dong. Walaupun di luar juga tetap ada aja kok yang tetap manggilnya dengan Mrs. bla bla. Oh my god, I love your outfit. Oh, I really like your shoes. Oh, thank you. I just got them the other day. Oh, really nice. I actually like yours too. Oh, thank you so What are much. those? Dr. Martens? Yeah, they're Dr. Martens. Oh, that's cool. I Yeah. really like it. These people don't tell you how they feel. It's really difficult for you to know how they feel at the moment. I'm only curious, why do Indonesian people love to ask about religion? Like, what's the deal? Ask what your religion is, even though you guys are not close, even though you guys just met, and even though it's so out of context. Coming back from the UK, I was also suddenly asked what my religion is, and to be honest, I was pretty uncomfortable. Nah, kalian notice nggak sih? Dari video tadi itu triggernya macam-macam banget. Ada yang awalnya bingung sama cara komunikasinya. Terus di awal mereka juga ngerasa risih sama habit atau kebiasaan seorang sehari-hari di suatu negara. Bahkan ada cerita juga soal body language dari seseorang ke mereka. Sebenarnya hal-hal tersebut tuh sederhana, tapi ternyata cukup triggering. Dan menariknya di video itu mereka semua bilang kalau pada awalnya mereka ngerasa aneh, risih, ataupun awkward, tapi lambat laun mereka akhirnya terbiasa dengan apa yang terjadi di suatu negara tersebut ketika mereka berkomunikasi. Itu bukan berarti komunikasi yang kita buat gagal ya, namun sebenarnya budaya yang secara diam-diam sedang bekerja di background untuk membentuk ekspektasi masing-masing tentang apa yang normal dan apa yang dirasa tidak normal. So let's break down what's happened. Menurut Samovar dan koleganya pada tahun 2013 mereka berpendapat intercultural communication itu terjadi ketika latar belakang budaya seseorang berbeda cukup jauh. Sampai akhirnya mereka benar-benar berusaha untuk mencoba merubah bagaimana cara mereka berkomunikasi. Ini bukan lagi topik niche yang lagi popular, tapi kita-kita yang mungkin mahasiswa internasional atau orang yang bekerja di luar negeri atau remote workers yang lagi lodge in di 3 zona negara berbeda, ataupun kita yang cukup sederhana hanya traveling ke suatu negara yang mana kita terpapar dengan budaya-budaya yang berbeda. Dan di dunia yang se-connected ini bukan lagi menjadi sebuah skill biasa, tapi udah jadi sebuah skill survivor untuk kita bisa bertahan. Terus kira-kira kalau misalkan kita nggak punya skill ini, gimana ya? Di tahun 1960, seorang psikolog bernama Albert memberikan nama untuk perasaan ini, yaitu culture shock. Culture shock itu adalah ketidaknyamanan sosial dan juga psikologis yang muncul ketika kita masuk di suatu lingkungan budaya yang berbeda. Kita akan ngerasa confusion, homesickness, anxiety, frustration, atau bahkan feeling loneliness. Kadang juga muncul pertanyaan-pertanyaan kecil kayak, sebenarnya saya ini apa sih di tempat ini? Dan sebenarnya hal ini semua tuh bukanlah pertanyaan atau penyebab yang random. There's 4 stages or 4 pattern about this cyclus. Yang pertama adalah honeymoon. Coba kita bayangin deh, saat kita wedding, terus kita melakukan honeymoon. Biasanya tuh kita lagi cinta-cintanya banget kan akan sesuatu. Nah, disinilah perasaan ketika orang baru pertama kali di sebuah budaya yang berbeda sama kita. Kita akan ngerasa exciting dengan sesuatu hal yang baru. Lalu kita akan masuk ke stage frustration. Ketika kita udah mulai ngerasa exciting dengan hal baru, maka selanjutnya kita akan merasakan sebuah retakan-retakan kecil terhadap situasi yang kita alamin. Kayak, kok kayak gini ya? Kenapa ya?
kok aku nggak ngebayangin hal ini terjadi. Lalu di pertengahan ada adjustment. Di sini kita akan pelan-pelan untuk belajar aturan-aturan yang tidak tertulis. Di stage terakhir kita akan bertemu dengan yang namanya adaptation. Di sini kita telah belajar banyak hal setelah kita coba adjusting our life in one of a cultures. Terus kita mulai terbiasa nih dengan habitnya, dengan cara komunikasinya. Pokoknya rasanya seperti we are at home. Dan lucunya, kebanyakan dari kita semua ngelewatin 4 stage tersebut tanpa sadar. Lalu alasannya kenapa ya hal-hal itu bisa bikin kita kaget? Tiap negara memiliki budaya yang aturannya itu tidak tertulis. Misalkan dari gimana kita greetings orang, gimana kita komunikasi, eye contact, atau bahkan sesimpel selera humor kita itu biasanya berbeda-beda. Ada salah satu contoh favorit aku, yaitu sebuah kalimat simple, I'll think about it. Contohnya di negara-negara low contact seperti USA atau Jerman, I'll think about it akan memiliki arti yang sama, yaitu I'll think about it. Kalau di negara-negara yang high contact seperti negara di Asia atau kayak Jepang dan juga Indonesia, I'll think about it itu berarti artinya no. Lucu banget gak sih? Kalimat yang sama tapi memiliki pemahaman atau pengertian yang berbeda di beberapa budaya. Disinilah faktor awal mula terjadinya berantakan dari komunikasi di suatu negara. Kita tuh sering banget jatuh ke hal-hal kayak stereotyping. Kita menganggap semua orang dari satu tempat itu sama. Terus kita akan punya pemikiran prejudiced, yang dimana kita mulai menghakimi karakter satu persatu orang dari negara atau budaya yang berbeda. Pada stage yang terakhir, kita akan mulai ke faktor ethnocentrism. Kita akan diam-diam percaya kalau budaya yang kita miliki itu adalah yang paling bagus atau yang paling benar. Bukan cuma sekedar ngebuat kita jadi awkward, tapi dampaknya lebih besar daripada itu. Kayak stres, isolasi, konflik internal, ataupun kehilangan peluang. But wait, gak bisa gini terus dong. Kita gak akan maju, kita akan stagnat begini aja. But don't worry, aku punya beberapa cara simple yang bisa kita atasi ketika kita ingin berada di luar negeri dan coba beradaptasi. Yang pertama, cultural relativism. Di sini kita berusaha untuk memahami atau understand before we judge everything. Dan aku rasa ini adalah skill basic yang harus setiap manusia miliki walaupun dia nggak lagi berpergian di suatu negara. Yang kedua adalah cultural pluralism. Kita mencoba untuk menerima budaya yang berbeda-beda sehingga kita bisa hidup secara berdampingan. Yang terakhir adalah cultural participations. Di stage ini kita bukan cuma jadi penonton saja, tapi kita berusaha untuk masuk, mempelajari, dan memahami budaya tersebut dari sumbernya langsung. Because honestly, ketika kita mulai paham suatu budaya, maka nggak akan ada lagi tuh yang namanya shocking terhadap budaya baru. Jadi kalau ada satu hal yang aku mau kalian bawa pulang hari ini, budaya membentuk bagaimana cara kita berbicara, gimana kita mendengarkan, dan bahkan gimana cara kita memahami keheningan itu sendiri. Okay, thank you so much for watching my video. See you on the next video. Bye-bye!